Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ketemu di edisi podcast kali ini di channel Tetangga Kutab. Alhamdulillah Ane kedatangan salah satu tetangga Kutab juga, yaitu beliau Abu Kafi atau dikenal dengan Bapak Endi. Di sini kita mau ngobrol santai, salah satunya tentang yang masih pastinya perhubungan masih tetangga Kutab. Jadi gini, Pak Andi santai aja ya. Ini Anda udah pernah di interview berapa kali nih? Oh, udah banyak. Udah sering ya, saya sama sering ya. Jadi buat kerja ya. Iya, ini kan beda. Jadi pokoknya gini Pak, Ane penasaran ya. Sebenarnya kan kalau secara ini Ane denger antum itu kan dari Tajur Halang atau Kalisuren pindah ke sini gitu kan. Nah terus Ane pengen tahu sih gitu loh. Maksudnya terus denger juga dulu di Kutab itu kan antum kan nggak langsung masuk ke Cibinong tuh, ada sempat daftar ke cabang lain lah gitu. Nah itu bisa diceritain nggak gitu, maksudnya dulu gimana sih antum bisa sampai sini gitu loh, di awal tuh gimana? Dari awal. Iya. Oh, iya dari awal. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk perjalanan ke Kutab nih sebenarnya agak nggak mulus sih. Jadi jalannya gini ya? Iya, merayap. Iya. Awalnya untuk pengetahuan tentang Kutab ini alhamdulillah udah sejak lama, dari tahun 2000, pokoknya awal mula dari Kutab 2012-an berdiri, berarti ya? 2013-an lah. 2013 ya? Itu sempet saya ngantarin salah satu temen yang anaknya masuk Kutab juga, sempat nyupirin 3 hari. Alhamdulillah dari situ hati terbuka karena ngeliatin anak-anak Kutab itu yang Masya Allah untuk adabnya alhamdulillah baik. Nah dari situ saya tertarik. Sebelumnya istri juga sudah rekomendasi ke Kutab, cuman kan saya kasih tanda kutip nih ya, apa sih gitu. Iya, masih penasaran. Nah selang beberapa tahun alhamdulillah anak yang pertama itu Kafi, kita berniat buat dimasukkan ke Kutab di Sawangan. Baru buka tuh Sawangan tadi tuh? Udah dapat setahun kayaknya. Oh setahun. Udah dapat setahun. Terus kita coba salah satu anak masuk dengan mengikuti tes santri, calon santri, tes calon orang tua santri juga. Nah, Masya Allah dites. Nah qadarullah setelah pengumuman kita cek nggak ada namanya. Iya. Alias nggak diterima lah gitu. Alias nggak diterima. Nah dari situ udah sebelumnya santai. Setelah ada pengumuman baru kita bingung, soalnya udah mepet ya, dari pengumuman itu mepet ke masuk sekolah kalau nggak salah itu. Okay. Walaupun sekolah-sekolah yang lain gitu, khususnya yang minimal itu SDIT. Kita berdua sama istri udah coba ke pelosok-pelosok, masuk kampung-kampung tuh ada sak-sak panjang apa gitu kan, kita masukin yang referensi dari tetangga, dari teman, nggak ada yang cocok juga sama kita. Nah terakhirnya itu masuk ke sebuah pesantren, tapi nggak tahu kenapa sepi. Sampai nunggu di depan pagarnya itu kok nggak ada orang gitu. Ya udah akhirnya kita sempat masuk juga kalau nggak salah itu, cuman emang benar-benar nggak ada orang. Nah akhirnya kita keluar lagi, cari-cari lagi, sampai ke Bojonggede. Ada salah satu bukan SDIT, cuman SD yang nuansanya Islami,
Nah di situ kita masuk, kita tanya-tanya, nggak cocok juga, tapi sempat juga ngobrol sama istri. Kita dari Kalisuren mau nyekolahin anak di Bojonggede. Dari Kalisuren ke Bojonggede itu cukup jauh, paling nggak naik angkot kalau nggak bisa nganter ya. Nah udah selang beberapa hari ternyata ada rekomendasi dari teman, coba dimasukkan ke ini Cibinong, kebetulan buka cabang gitu. Alhamdulillah kita dapat kontak kepala sekolah, nomor WA-nya kepala sekolah, kita coba kontak dan alhamdulillah masih ada yang kosong. Kalau nggak salah itu tahun kedua, alhamdulillah masih ada yang kosong. Nah dari situ kita coba survei lokasi, lihat lokasi dan ketemu dengan kepala sekolah. Nah ternyata lokasinya itu lebih jauh dari yang sekolah tadi yang saya bilang ke istri, ini anak sekolahnya kejauhan kalau di sini Bojonggede. Ternyata qadarullah sampai di sini ya nggak ada mikir seperti itu, yang penting gutap gitu. Jadi sampai di sini lah langsung kita daftar. Yang pertama kan sudah ditanya, kita sudah mengikuti tes sebelumnya sudah di Sawangan dan minta surat rekomendasi kalau nggak salah itu dari Sawangan juga ke sini. Bahasanya kita sudah mengikuti beberapa tes. Nah yang nggak dipikir-pikir, disangka-sangka itu sampai sini ya nggak ada mikir dua kali gitu Pak. Nggak ada mikir wah kejauhan ini. Padahal kalau dipikir-pikir 2 kali lipat jaraknya dari Kalisuren ke sini. Ya alhamdulillah sekali ngelihat tempat cocok. Istri cocok, saya cocok, anak insya Allah cocok kan. Dan alhamdulillah anak juga betah sampai sekarang. Nah yang membuat saya dan istri memutuskan untuk mendekatin atau ngontrak di dekat Kutap, dekat sekolah. Yang pertama untuk waktu anak kurang efisien lah gitu untuk dibolak-balik, sayang. Jadi khawatirnya capek di jalan sehingga nggak maksimal untuk murojaah gitu kan. Tapi kan udah setahun kan tuh bolak-balik juga kan Kalisuren setahun. Cibinong ya. Nah, saya coba setahun. Malah yang pertama itu lebih ini kan. Yang pertama itu anak, yang kedua setahun, yang alhamdulillah sih anak saya masuk lagi jadi 2. Iya, jadi 2. Okay. Gelombang kedua dengan gelombang ketiga. Setahun waktu pandemik itu selang-seling ya. Oh iya, karena pandemi kan kita banyak online ya gitu loh. Selang-seling. Dan setelah masuk yang kedua ternyata kan jadwalnya beda. Iya, benar. Yang satu hari pulang jam berapa? Yang satu hari itu masuk yang pertama. Oh iya, seling. Yang pertama hari Senin, nanti yang kedua hari Selasa. Nah itu dari situ udah mulai itu nggak nyaman. Saya udah mulai capek juga kan nganterin tiap hari, terus kan saya harus kerja juga gitu kan. Kebetulan usaha. Nah itu kurang maksimal buat di sayanya. Akhirnya mutusin buat nyari. Itu masih coba dulu. Oh, masih coba dulu sampai ke ini ya, setelah pandemik coba setahun kalau nggak salah. Setelah pandemik itu coba setahun. Nah ternyata setelah dipikir-pikir, di samping waktu anak, terus kasihan mungkin di jalan bisa capek kan. Yang kedua itu ternyata untuk pengeluaran ongkos saya tuh nganterin bolak-balik tuh sebenarnya cukup buat ngontrak di sini gitu. Iya. Jadi karena mobil kan antum. Nah jadi saya dan istri putuskan untuk coba kita cari kontrakan di sini
Kita coba dulu sebulan 2 bulan. Dan Qadarullah sebulan 2 bulan sampai 3 bulan. Ini sampai berapa bulan? Udah 6 bulan lebih kayaknya Pak. Alhamdulillah sih Iya, betah iya, gitu iya, kan, iya. deket. Kita nganterin anak jalan kaki, naik sepeda gitu. Jadi Tapi ada ini nggak, Pak? terlalu jauh. Ada apa ya bahasanya? Waktu pindah itu kan pasti dari keluarga yang memang di Kalisuren itu dekat dengan mertua itu ada ini nggak? Ada pertimbangan misalnya ngapain kan udah punya rumah di sana gitu, kenapa harus interaksi ini gitu? Itu ada ini. Ada pertimbangan tuh, bukan kebetulan di Kalisuren tuh ada ibu mertua. Nah kalau ibu mertua mah enjoy, Iya, 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 iya. ya terserah gitu kan. Iya. Justru yang pertimbangan itu dari ibu saya yang di kampung. Oh iya. Yang di kampung tuh di Medan sempet negosiasinya lumayan alot sih. Iya. Cuman ya alhamdulillah ternyata kesininya diberi izin. Iya. Dan untuk pindahan juga lancar. Cuman ini pengalaman pertama kali sih ngontrak gitu. Dan dari bujangan pengalaman ngontrak ya Pertama kali. pertama kali. Iya, iya. Tapi itu ada perubahan ini Pak, apa namanya? Ketika antara dulu pergi, kemudian ketika kontrak, dari anak itu ada perubahan atau dari orang tua juga ada perubahan, tuh ada yang berasa nggak, maksudnya kalau di compare dengan sebelumnya sama sekarang gitu loh, maksudnya antum ngerasain ada. Kalau anak sih ya berasa, apalagi di sini ada TPQ ya. Oh iya benar, Nah, sorenya di itu masjid. TPQ itu anak bisa ikut ngaji lagi. Walaupun di tempat yang lama ada ngaji, cuman ya kurang inilah gitu Iya, kan, di hati gitu kan. Benar. Nah, untuk hafalan sih alhamdulillah anak udah maju-maju terus. Bahkan yang kedua ini anak saya itu yang agak-agak over Aktif ya? Iya. aktif, overaktif banget. Iya. Nah, beberapa hari kemarin untuk lisannya kan kurang apa ya, agak cadel gitu Iya, ya. benar. Alhamdulillah setelah di sini Seperti cukup mahrojulnya. jelas. Iya, benar. Dilatih. Makhrajul hurufnya ya kelihatan lah perubahan itu signifikan. Nah, terus untuk anak yang besar itu udah konuni ya, emang pendiam nurut. Tapi kalau untuk yang kedua wow. Luar biasa. Nah, tapi saya ini nih, aneh apa ya? Tertarik di sini di Pandi. Maksudnya kan ini kan pasti yang nonton atau beberapa orang tua pun ada yang mengalami apa ya bahasanya, masalah atau bukan masalah ya, mungkin ada semacam kayak antum udah punya rumah gitu loh nih, kemudian di walaupun ada jauh gitu, kemudian ditinggal rumahnya ngontrak di sini walaupun rumah itu masih dibuat tempat produksi ini juga ya, rendang ya. Nah, maksudnya tuh cara meyakinkan atau cara biar mertua dan orang tua itu bisa, oh ya udah kalau yang namanya ini pilihan kalian gitu loh, itu ada ini enggak, atau semacam misalnya antum punya atau berdoa atau ya udah pakai jalan itu aja, atau ada satu trik gitu loh biar dapat ridhonya mereka gitu, biar mereka tuh. Kalau trik sih nggak ada ya Pak. Kalau trik sih nggak ada. Kalau saya kan, antum kan tahu saya gimana, langsung jebret gitu pindah kan. aja. Nah, Iya. pindah aja. Dari sejak kita awal mula nikah sih apa ya? Coba menghilangkan budaya yang dibawa oleh ibu orang tua kita gitu. Oke. Contohnya kalau budaya di orang tua saya itu kalau pas mau menikah kita nggak boleh keluar nih, karena katanya darah manis gitu kan. Oh iya. Nah itu kita langgar. Iya. Itu kita langgar. Orang mau nikah sampai Bandung. Iya. Terus ada lagi kalau mau menikah itu, kalau di saya itu, keluarga saya itu budayanya mencari tanggal bagus.
itu juga kita langgar. Padahal kalau di kampung tuh kakek saya yang sering cari tanggal bagus buat orang. Iya buat orang. Malah ini sendiri cucunya sendiri ya Iya. ini. Nah, Tapi itu memang pertimbangan bukan sembarang melanggar kan, tapi memang di dalam syariat juga nggak ada seperti itu kan. Gitu, iya. Nah, yang kedua sebenarnya nggak ada trik buat meyakinkan orang tua. Tapi kalau emang kita, orang tua juga akan mengerti sendiri kok. Iya. Orang tua gimana, misalnya kalau gimana kerasnya orang tua juga kan, oh ini buat anak Iya. anak saya yang terbaik gitu kan. Anak saya kebetulan sih orang tua saya itu nggak melanggar keras, cuman memberi pengertian kita gini kan gitu. Cuman beliau juga nggak memaksakan, Mbak. Iya. Seperti imunisasi itu anak saya nggak ada yang imunisasi. Iya. Padahal Mertua. ibu saya Ibu. itu kader PKK Iya, buat iya. imunisasi di kampung gitu kan. Nah itu yang sangat dilanggar keras malahan daripada Udah tinggal sana. meninggalkan budaya-budaya Iya, itu. iya. gitu. Tapi saya mau ini satu lagi Pandi. Kan Pandi ini kan salah satu, kalau misalnya di Kota Cibinong itu ada satu, kita punya tanah wakaf, dan di belakang itu ada satu lahan yang memang tidak terpakai. Kemudian Pandi ini berinisiasi gitu loh untuk membuat kolam lele gitu loh. Apa iya, Pak? Iya, jadi antum kan sama Pak Wal. Jadi maksudnya beliau ini luar biasa gitu loh. Maksudnya ini ada kolam lele, kemudian kok bisa kepikiran dan bahasanya ngejalanin. Ya udah kita coba deh gitu loh. Istilahnya kita ini lele gitu loh. Itu yang dipikirin tuh apa gitu loh. Maksudnya sampai ini Kutap kan lembaga pendidikan gitu loh. Sampai antum naruh kolam lele gitu loh di sana gitu. Terus naruh lele 2000 ekor gitu. Itu gimana tuh? Jadi kan waktu itu ngobrol ya, namanya ini kan ada tempat Abi ya, Al-Fatih Box Indonesia. Al-Fatih Box iya benar-benar Al-Fatih Box Indonesia kan. Itu emang tempatnya para ayah-ayah ngumpul kan, nongkrong ngopi gitu. Nah waktu itu kita ada antum, Pak Wal, saya sama Pak Juki ya. Juki, Antang juga bekas Ada ya? itu ya itu. Pas kebetulan saya di Kalisuren mempunyai kolam terpal dulu buat dikasih orang juga, kasih tetangga, bukan dikasih sih, minta. Yang nggak dipakai saya minta. Iya. Nah kebetulan udah diisi Ganila dan sekarang kan ditinggal ngontrak ke sini. Nah saya rasa itu sayang gitu nggak dipakai. Sedangkan di sini kita, para orang tua yang di sini ya, khususnya yang sering nongkrong di Abi, itu kan lagi mencari-cari kita buat apa sih, mau ngapain sih kan gitu kan. Jadi ya waktu itu bukan terpikir kan, tercetus ya itu. Saya ada kolam nih, kolam lele, dan kebetulan Pak Waluyo responnya baik nih. Oh iya, aku pernah nih ini lele. Iya. Nah, terus ngobrol-ngobrol juga nih. Terus nanti gimana ini? Udah dipasang terus gimana bibitnya? Tenang, ada Pak Agung. Iya. Jadi alhamdulillah kan Pak Agung dapat bibit dari beliau itu. Nah, saya mau ditawarin patin. Cuman kan patin kita nggak pernah. Iya. Lele. Alhamdulillah saya pernah di rumah, terus di kampung juga orang tua pernah lele juga, ikan nila juga gitu kan. Jadi pengalaman sedikit ada. Pak Waluyo juga sudah ada pengalaman gitu kan. Kita tawarin patin, kita nggak mau karena kita nggak tahu gitu, belum tahu ikan patin ini kan. Paling dulu ikan patin saya ngelihatnya itu pas mancing di sungai. Iya. Di sungai udah dapat ikan, wah ikan patin kan, ternyata ada budidaya sekarang yang lele gitu, yang ada kumisnya kan. Nah di sini aneh nggak tahu kan buat ikan patin tuh. Ya udah ikan lele coba. Jadi aneh bilang aja, Pak udah lele aja kalau mau. Akhirnya padahal beliau yang mau ngasih ya. Iya. Lele aja kalau mau gitu. Alhamdulillah dapat Iya, nih. alhamdulillah. Tadinya 3.000 kalau nggak salah.
Coba 3.000. dulu ya. Ya qadarullah pas lagi panen tuh ternyata kurang di sananya gitu kan. Jadi pesanan di sana juga dikurangin. Oke. Nah, alhamdulillah sini dapat 2.000 2.000. ekor. Dan itu 2.000 berarti bisa ekor. dibilang untuk bikin kolam lele ini di awal itu nggak ada modal rupiah sama sekali ya. Jadi semuanya Nggak serga ada. tenaga semua ya, sama Tenaga. nodong orang tua yang lain. Paling buat pakannya, Pak. Iya, oh iya benar. Jadi ketika di awal udah mulai dan kemudian pakannya paling kita swadaya. Jadi apa namanya kita menyediakan gitu. Dan itu setelah 3-4 bulan alhamdulillah panen, dan itu Panen sekali pertama panen itu. pertama dan langsung sold out ya. Jadi itu kan kurang malah. kurang malah ya. Oh iya Kurang. benar, kurang. Malah banyak yang japri itu kan. Iya, Minta, benar. udah habis paling Benar, kedua benar, ya kan. Oke, ya itu Masya Allah sih, makanya di sini tetangga Kutap ini memang kita memang poinnya memang kontribusi dan manfaat. Jadi memang padi ini Masya Allah kemarin lele itu di panen pertama itu kita pasarkan di orang tua dan kurang gitu loh. Saat itu kalau nggak salah totalnya sekitar 800 ekor ya Pak. Kalau total ya kan Dia. dibikinnya 500 apa 800 sekitar segitu lah. 488 kalau nggak salah. Nah, itu kan 2.000. Iya. Banyak juga yang mati waktu itu, ada iya. yang ada kendala namanya. Iya, Pengalaman benar. pertama, Pengalaman sih pertama. ya, insya Allah Benar, sih benar, untuk benar. kedua. Masya Nah, Allah. itu yang kedua rencananya paling enggak asatid ngerasain lah nanti yang Iya, kedua ini benar, kan. Masya Allah. Ya, ini apa namanya pengalaman kita ya, bahwa perkara apa ya bahasa saya, nggak melulu namanya kontribusi itu dinilai dari rupiah atau apa gitu. Ini salah satu contoh dari salah satu tetangga Kutap Pandi ini, memang beliau tenaga di awal dan akhirnya coba untuk bersinergi dengan para orang tua yang lain, dan akhirnya terjual, dan memang kita akan insya Allah rencana bakal dikembangkan di lebih Allah. besar lagi ya gitu loh. Jadi memang di Kutap Cibinong ini kontribusi tetangga Kutap ini memang sangat dibutuhkan gitu loh. Makanya salah satu alasan ini bisa jadi contoh lah kebaikan yang memang bisa dibagi ke yang lain lah gitu. Jadi memang dari kita mungkin nggak panjang Pak, karena memang kita malam ini. Iya itu dia. Karena tadi siang aneh Iya, kabur-kabur. iya benar. Tadi rencananya ini soal siang atau sore, ini malam jadinya sama jangkrik terkerasan jangkrik. Jadi makanya itu mungkin untuk edisi kali ini Tetangga Kutap ini kita sudahi. Kalau ada salah kata dari saya dan Pandi, kami mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton, dan jangan lupa diklik tombol ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.